Mengenai apakah Anda setuju modal politik pilkada memicu korupsi? 89% mengatakan iya setuju modal politik pilkada memicu korupsi. Prof. Jo, silakan tanggapannya. Gini, kalau pilkada itu costly, mahal ongkosnya, dan sesudah memenangi kontestasi, dia kan harus kembalikan modal si kepala daerah yang memenangi pemilihan itu. Nah, itulah yang negatifnya, mengembalikan modal lewat cara apa? Biasanya itu korupsi pengadaan barang dan jasa, lalu korupsi perizinan, juga jual beli jabatan, dijual belikan jabatan birokrasi. Anda jabatan camat ada harganya, dibanderol. Kepala dinas, kalau yang gemuk itu kepala dinas pendidikan, itu anggarannya besar, itu juga jualannya juga besar. Nah, kepala-kepala daerah seperti itulah yang mengganggu, karena nggak punya integritas, dan juga karena sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini berbiaya mahal. Nah, harus ada terobosan, nggak bisa dibiarin terus kayak gini. Jadi misalnya kayak gini ya, cara meringankan modal pilkada supaya jangan berbiaya besar itu adalah dengan turun tangannya negara. Negara harus hadir untuk memberikan subsidi kepada partai politik yang mengusung calon, sehingga subsidinya diperbaiki. Tidak seperti sekarang Rp1.000 satu suara. Itu untuk operasional partainya nggak nutup, apalagi untuk pendidikan kader yang juga harus diongkosi dari uang itu. Harus naik. KPK udah punya studi itu, naikkan sampai 20.000, 30 per suara. Di banyak negara di dunia, itu seperti di Skandinavia lah, Swiss, Swedia, misalnya Norwegia, itu Skandinavia itu menaikkan jumlah subsidi partai. Karena partai kan nggak bisa cari uang, berbisnis juga tak bisa. Jadi oleh karena itu negara harus hadir. Ini yang kita kurang perhatian. Jadi dibiarkan saja politik pilkada berbiaya mahal, itu berjalan terus. Kemudian negara tidak hadir. Nah, yang membiayai pilkada mahal itu, Mbak Rara tahu siapa? Namanya cukong-cukong politik. Investor pilkada. Jadi itu ada data risetnya KPK juga yang saya refer ini. Sekitar 82% modal calon itu berasal dari biaya investor politik itu. Bisa dibayangkan kalau dia memenangi pemilihan, kepala daerah terpilih itu nanti harus kembalikan modal untuk dia, plus investor politik itu akan ikut menjadi the shadow government di sana, mengatur-ngatur soal perizinan, mengatur-ngatur soal orang dalam birokrasi. Nah, ini tidak sehatnya. Jadi harus ada cara memperbaikinya. Salah satu usulan saya adalah memberi subsidi yang lebih pantas. Nggak apa-apalah, kita punya APBN 3.600 T ini tahun depan. Ya, taruh 50 T di situ untuk partai politik, sehingga partai politik itu bisa ngongkosi biaya operasionalnya, dan kemudian juga bisa membantu biaya-biaya bagi kandidat yang bertarung. Mahal sekali itu kalau kontestasi pilkada, karena kita saksi aja kita harus bayar setiap saksi di TPS berapa ongkosnya, tim sukses berapa ongkosnya, spanduk poster besar sekali, bayar iklan di televisi kita berapa ongkosnya. Biaya politiknya memang mahal, terus ada investor pilkada seperti itu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.